menjadi pimpinan di lembaga satuan pendidikan. Nah, dari motivasi-motivasi ini saya berharap nanti Pak Yanuar ini sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dapat menjalankan apa yang sudah dilakukan, perjalanan telah dilakukan selama ini. Dan pada acara ini, kegiatan ini merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan Bapak Yanuar sebagai calon guru penggerak, yaitu dalam acara ini nanti Pak Yanuar akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, nanti bagaimana isinya, temanya apa nanti akan disampaikan sendiri oleh Pak Yanuar sendiri. Nah, kiranya cukup sambutan dari saya. Kiranya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya sampaikan atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu materi diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Pak Yanuar Ismanto. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Batu 2, Ibu Esti Marta, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan staf SD Batu 2. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kalau kemarin kita pendampingan, kita menulis kalimat umpan. Hari ini kita akan mencoba menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu, tujuan kegiatan pada pagi hari ini adalah peserta memahami dan menerapkan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Jadi setelah hari ini saya diseminasi, insya Allah nanti Bapak Ibu guru semua akan memahami dan menerapkan budaya positif di lingkungan kelas panjenengan masing-masing dan di lingkungan sekolah. Nah, langsung Mbak. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi konsep-konsep budaya utama positif yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan P5 diharapkan menjadi perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mari kita bahas bersama. Bapak Ibu, tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next, Mbak. Menurut Stephen R. Covey pada tahun 1991, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang kenyataan. Berikutnya, stimulus respon lawan teori kontrol, pendampingan tentang dunia. Bapak Ibu, stimulus respon tentang dunia yaitu realitis, kebutuhan kita sama. Tapi sesuai dengan teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Maka dari itu, setiap masing-masing kelas itu pasti memiliki siswa yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi teorinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus responnya, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak bisa disamakan kalau teori kontrolnya. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuannya sama. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulusnya, rangsangannya.
Tapi teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Coba panjenengan kepalkan tangan. Itu kalau panjenengan kepalkan tangan, kemudian Bu Wasi menyuruh buka kontrol kepala tangannya Bu Wati. Bu Wati tidak mau, sampai ngepal terus. Nah, yang dapat membuka kontrol ini siapa Bapak Ibu? Iya, diri sendiri. Tidak bisa orang lain membuka kontrol panjenengan. Bisa, tapi dengan cara misalkan, Bu Wati, ayo tepuk tangan. Nah, mungkin dia stimulusnya itu rangsangannya dia akan refleks, akan membuka. Tapi dengan teori kontrol, Bu Suwarni kekeh dengan pendiriannya tidak akan dibuka. Karena ya, jadi teori kontrol itu yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Next, Mbak. Disiplin positif, Bapak Ibu. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, disiplin yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Biasanya orang kita itu adalah makhluk sosial. Jadi kita kadang disiplin susah, tapi dengan orang lain diberikan motivasi eksternal dari orang lain, insya Allah akan bisa mendisiplinkan kita. Next. Nah, ini Bapak Ibu, dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul gitu? Coba Bapak Ibu, dulu ketika panjenengan belum ada pinjol, itu pulangnya kan memang jam apa? Ya. Kemudian berangkat kadang jam berapa itu? Jam 7, 4 dan sebagainya. Tapi dengan adanya pinjol, alhamdulillah kita ya, dengan adanya pinjol kebiasaan itu akan berubah. Nah, inilah yang menjadi motivasi eksternal dari orang lain, yaitu dari pemangku kepentingan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berlaku dengan baik sesuai nilai kebajikan universal. Next, Mbak. Langsungkan saja. Tujuan dari disiplin positif Bapak Ibu adalah menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa internal sehingga berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Next. Konsep disiplin Bapak Ibu dengan identitas gagal, hukuman itu rasanya menyakitkan. Kalau kita jadi murid, flashback panjenengan ke belakang ketika menjadi siswa, ketika mendapat hukuman itu rasanya pasti menyakitkan, tidak nyaman, murid takut. Kemudian kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri mematikan, menghukum kreativitas, sistem dengan ranking. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Next, Mbak. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses, Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh menghukum, tapi kita memberikan kata-kata hukuman itu adalah konsekuensi. Jadi kita tak hukum. Kita ke anak seperti itu. Tak hukum bersih kamar mandi, misalkan Ali. Tak hukum bersih kamar mandi. Kata-kata hukuman itu adalah identitas yang gagal. Tapi kata-katanya diganti dengan konsekuensi. Ali, misalkan, kamu kok senengane belum, maka konsekuensinya adalah peran kita memberikan penguatan jangka pendek dan memonitoring stimulus respon. Jadi konsekuensi Bapak Ibu bukan hukuman. Kemudian restitusi.
Restitusi itu adalah murid bertanggung jawab untuk fokus pada pemecahan perilaku, murid menghormati masalah dirinya dan orang lain. Jadi kalau sudah diberikan konsekuensi, maka restitusi anak muncul akan Bapak Ibu menghormati masalah dirinya dan menghormati orang lain. Next, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan satu, menghindari ketidaknyamanan dan faktor hukuman, instruksi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri. Next, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu pasti memiliki, kita semua sebagai makhluk sosial pasti memiliki yang namanya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kita pasti memiliki kebutuhan dasar, bertahan hidup. Kita sama di sekolahan ini, kita juga siswa memiliki bertahan hidup. Apa bertahan hidupnya? Dia lebih nyaman di sekolahan, kemudian memiliki rasa cinta. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa aman, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar. Kalau salah satu ini hilang, maka kita tidak bisa, kurang sempurna kebutuhan dasar kita. Next, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menerapkan disiplin restitusi. Pengertian restitusi, ini nanti kita bermain peran Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka. Restitusi, nanti kita bermain peran. Pasti dengan nanti tahu apa itu restitusi. Next, perbedaan kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum, siswa disuruh hormat, bendera 10 menit, guru marah, murid akhirnya jadi takut. Ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi, mengerjakan PR pada saat istirahat. Nah ini, kamu belum mengerjakan PR. Pak Guru berikan konsekuensi, karena konsekuensinya tidak mengerjakan PR, maka silahkan kerjakan PR pada saat jam istirahat. Jadi kita merubah paradigma baru sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian restitusi. Bapak Ibu ketika sudah memberikan konsekuensi, ambil langkah restitusi. Guru menanyakan tentang keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah ini, Bapak Ibu sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Restitusi. 1. Penghukum. Penghukum itu panjenengan adalah tadi pengeksekusiannya dengan membuat rasa bersalah. Murid menjadi merasa bersalah tadi. Kenapa kok kamu tidak mengerjakan PR? Guru juga berperan sebagai teman. Jadi Bapak Ibu selain dari penghukum, pembuat rasa bersalah juga sebagai teman. Kemudian juga sebagai pemantau. Kelima, Bapak Ibu guru semua juga sebagai manajer di kelas. Next, Mbak. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini saya ambil. Kenapa saya buat seperti ini? Karena memang kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saya ambil salah satu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Bendera. Coba Bapak Ibu, kasus ini, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bapak Ibu itu posisi kontrolnya apa?
Apa Bu Ani? Pak Kerno, Mas Zainab, Budi, Mbak Nurul, Bu Asia, Pak Lesti? Iya. Penghukum. Jenengan bertindak sebagai penghukum. Kenapa? Karena untuk mematuhi peraturan. Akhirnya apa? Disuruh berdiri di depan barisan. Nah, berarti posisi kontrol Bapak Ibu adalah sebagai penghukum. Yang kedua apa Bapak Ibu? Apa Bu Asyik? Pembuat rasa bersalah. Kenapa? Bapak Ibu guru pasti gini. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Misalkan ini adalah kata-katanya. Membuat rasa bersalah. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau dari sekarang dihindari tentang mindset, oh kamu bodoh misalkan, oh kamu tidak. Nah, jadi mulai dari sekarang kita hindari. Saya tahu Bapak Ibu awal sebelum saya menjadi guru penggerak itu ternyata kata-kata seperti itu tidak harus kita lontarkan. Jadi anak itu memiliki rasa nyaman, memiliki rasa senang dengan guru. Kemudian Bapak Ibu guru bertindak sebagai apa? Teman. Ayolah. Ya, jadi kan kalau kita berinteraksi dengan teman itu kan bahasanya bahasa halo misalkan. Nah, jadi kita ayolah yang tertib buat Pak Guru bangga. Kali ini nggak apa-apa kamu salah. Nah, jadi ini adalah contoh kalimat tentang penerapan 5 posisi kontrol. Next. Kemudian Bapak Ibu, sesi tanya jawabnya nanti gini. Kemudian kasus siswa tidak memakai atribut lengkap adalah pemantau. Kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Ini adalah kata-kata yang harus kita ucapkan ketika kita menerapkan 5 posisi kontrol. Ini sudah ada kata-katanya. Kemudian kita bertindak sebagai manajer. Apakah tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu sudah kata-kata ini sudah ada tertulis di 5 posisi kontrol. Next, ya. Keyakinan kelas Bapak Ibu guru ini wajib membuat yang namanya keyakinan kelas atau tentang ini adalah merupakan budaya positif. Jadi Bapak Ibu kan keyakinan kelas misalkan masuk sebelum jam 7, memakai seragam lengkap misalkan. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Tata tertib itu berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau tata tertib sudah tertera di sekolahan, tata tertib sekolah, kita boleh menambahi keyakinan kelas. Ini adalah budaya positif. Next, Mbak. Next. Nah, ini yang sudah saya terapkan kegiatan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Next. Lagi, Mbak. Next. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, kita itu kalau memiliki lelucon, sebutkan macam-macam segitiga. Itu pasti sekarang itu jawabnya ini diatur G. Kalau yang ditanya itu guru, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga restitusi, cinta segitiga. Segitiga. Nah, itu pasti kalau panjenengan nanti diklat apa-apa itu kita ya. Jadi coba keluar nih, sebutkan macam-macam segitiga. Segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga restitusi, cinta segitiga,
segitiga gandum. Next. Segitiga gandum kan biru. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya di sini sama-sama belajar, tidak ingin mendahului. Jadi, kalau ada anak yang dipanggil kesalahannya, itu pasti langsung ditanya, "Kamu ini nyolong apa nih?" Misalkan, misalkan, "Nih, kamu kemarin curi apa?" Jambu mangga. Nah, jadi kita harus melakukan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yang Bapak Ibu lakukan itu adalah menstabilkan identitas kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nanti ada kata-katanya. Kemudian yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, ini kita hilangkan mindset kalau murid kita ada yang salah, jangan langsung, "Kamu kemarin nyuri apa? Kamu kemarin ambil uangnya siapa?" Nah, itu jangan Bapak Ibu. Kenapa saya mendiskriminasikan budaya positif itu? Karena kemarin saya juga memperoleh pelajaran seperti ini. Kalau ada murid yang salah, maka kita harus ada kata-kata ini yang terutama. Nanti Bapak Ibu akan saya membedah kasus kelas, kemudian nanti kita praktek, ada yang jadi murid, ada yang menjadi guru. Jadi ini, misalkan Bima, Assalamualaikum, selamat pagi Bima. Pagi. Bima, silahkan duduk di mejanya Bu Warni. Meja Pak. Bima, kemarin ini misalkan Bima, di dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang sempurna. Misalkan kamu berbuat salah tidak apa-apa, misalkan. Ya. Misalkan Bapak Ibu, ini saya adalah menerapkan budaya positif. Ali misalkan, Ali, manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu adalah tempatnya salah. Nah, ini Bapak Ibu guru, langkah yang pertama itu harus menstabilkan identitas. Next. Nah, kemudian setelah melakukan menstabilkan identitas, Bapak Ibu melakukan validasi tindakan yang salah. Kata-katanya apa? Ini. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu mencuri jambu? Kenapa kamu mencuri mangga? Nah, ini kita melakukan validasi tindakan yang salah. Next. Kemudian kita menanyakan keyakinan bahwa kamu itu kelak ingin jadi seperti apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata itu kita kalau memberikan kontrol diri ke siswa itu tidak langsung menjudge. Jadi itu adalah membuat rasa anak memiliki rasa tadi, merasa ketakutan dan sebagainya. Jadi kita melakukan 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Next, ya. Nah, sebelumnya. Nah, ini videonya itu tidak bisa diklik. Ini adalah videonya Hilma. Hilma ini padahal tidak bersalah, tapi saya ajari bermain peran tentang segitiga restitusi. Next. Langsung nih sebut di episode video apa nih? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini adalah pemaparan diseminasi saya. Kemudian kita bermain peran. Lari, lari.
Nah ini Bapak Ibu silahkan ini dibaca guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu tegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengeluh. Silahkan Bapak Ibu, ada yang berperan sebagai Natali dan Vivi, ada yang berperan sebagai Ibu Santi. Maaf, Ibu Wali kelas 8. Ibu Santi, Ibu Eni. Ibu Santinya sakit, Ibu Eni. Silahkan Bapak Ibu, ada yang berperan sebagai Natali dan Vivi, kemudian ada yang berperan sebagai Ibu Santi, karena ini Bu Eni kan hanya guru baru dapet. Kemudian Ibu Santinya sudah berangkat. Bu Santi wali kelas memberikan tadi tahapan restitusi. Satu adalah apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Tadi kata-katanya apa? Silakan Bu Arni yang masih muda. Ya, gue kan Mbak turun, kemudian gurunya Bu Wasi. Silahkan ke depan untuk memberikan kontrol. Bugin jadi wali kelasnya, Bu Nurul dan Mbak Parni, Natali dan Vivi. Monggo. Nanti kalau ada Pak No saya siap. Itu kan buku Babel. Di sini nanti Pak No bisa berperan sebagai kepala sekolahnya. Ya silakan berdiri Mbak. Natali dan Vivi. Perannya itu kan Bu Eni tidak masuk. Digantikan lagi. Terus digantikan. Aku tidak masuk, diwakili terus dikasih. Jadi nanti Bapak Ibu memberikan tadi dipanggil itu Pak Menik mau kata Bugis Pinara Tekniki sebagai wali kelas. Mbak Wani dan Bu Nurul biar di situ dulu kasih dipanggil. Ayo Natali dan Vivi, silakan duduk. Kamu tahu kenapa Bu Eni memanggil kalian berdua ke sini? Nah, nanti ini adalah bermain peran. Itu ya Bapak Ibu. Silahkan Bu Wani dan Bu Nurul. Jadi memberikan kontrol restitusi, menstabilkan identitas yang pertama. Kalimatnya gini Bu, kalau menstabilkan Vivi, Natali, silakan duduk di sana. Kalian tahu ganti Bu Eni tuh. Kalian tahu kenapa kalian saya panggil di sini? Nah, wali kelasnya panjenengan, saya perankan sebagai wali kelas. Jadi ini ketika sudah hari Senin, misalkan hari Senin Natali dan Vivi gojek, hari Selasanya dipanggil di ruangan gurunya. Gak langsung begini, asal duduk-duduk gak apa-apa, tetap main bareng. Assalamualaikum. Mungkin langsung ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Eni. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduk sini. Ya, betul. Makan dah. Saling set tatapnya. Mulai apa ya? Jangan bujuk.
murid toh. Terus Budi memberikan apa, menstabilkan identitas. Tadi lo manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemarin suatu guru tidak berangkat kalian Enggak apa-apa, ini kita bermain peran nanti gantian. aku sama Diko Karena Dukro ya nanti gantian Mbak Pasi. Saya Pak Firman Mas Dena dan Pak Pasi. tidak mengerjakan tugas dari Bu Emi, yaitu lain kali apabila saya tidak ada menurut ibu yang ganti saya Ya terus kenapa kamu kok bisa melakukan hal itu? Kan kalau objek apa belajar pasti bahasa Indonesia itu jadi bercanda di kelas kan itu tidak sopan. Nah, kata-kata mungkin tidak apa-apa. Kenapa kalian kemarin waktu teman-teman mengerjakan kamu berdua ngobrol ada apa? Oh, dia blok. Ras. Karena teman saya kecil, saya kecil, saya bersalah, saya minta maaf dan Berarti ikut-ikutan ya? besok tidak saya ulangi. Konsekuensinya Ada konsekuensi. Saya melaksanakan konsekuensi dari training. Sama-sama puji kan. hasil. Nah terus ditanyakan konsekuensinya apa? Kamu tahu kalau salah itu konsekuensinya apa? Mungkin Bu Ari dan Mbak Nurul jawab. Kalian tahu kan kalau tidak mengerjakan tugas ada konsekuensinya apa coba? Kalau saya disuruh baca nama guru karena saya merasa bersalah, mau baca apa yang guru kasih kepada saya. Surat kuliah atau nyapu lantai atau masak WC, saya siap. Tapi ya jangan saya kok belum, teman saya kecil banyak. Saya sebutkan 3 besar. Bapak Nol, baik. Terus silakan kembali ke kelas. Baik, kalau begitu kalian berdua mengerjakan tugas di depan perpustakaan saja. Silakan kembali ke kelas. Ya, terus salaman. Berarti kita kelas ini. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Sekarang kelompok kedua, Pak Sukirno, Mas Zainal dan Bu Wasi. Ini kasus yang kedua, ini saja tidak apa-apa, kasus ini saja sama. Silakan, sama saja nggak apa-apa Bapak Ibu. Bagaimana cara penyampaiannya berbeda atau tidak? Silakan, wali kelasnya Pak Sukirno, Bu Wasi dan Mas Zainal sebagai muridnya. Monggo Pak. Berarti tukaran. B. Ini kasusnya kok jopo? Sama. Guru SMP. Tok, cerita. Saya itu sih. Silakan masuk. Siapa ya? Salaman kamu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Tahu kan kalian ditanya di ruangan guru di sini? Apa kira-kira?
Ya Pak. Berantem. Anak laki-laki kan depan berantem. Ya Pak. Ini ya, saya beritahu, saya bangun di ruangan guru ini agar kalian tahu yang namanya anak laki-laki dan perempuan itu sama saja, yang namanya murid itu tidak ada bedanya. Jangan sekali-sekali berantem dengan anak perempuan. Oh, cuma dua. Oh, gitu. Nah, itulah. Ini memang kita semuanya ini tidak sempurna, anakku, ya. Tapi kalau mau mengambil barang orang lain itu harus apa? Nah, itu Mas Bima. Tahu nggak Bima? Bagaimana tadi? Harus bilang dulu namanya pinjam, baru diberikan dari selah. Oh gitu. Kalau tidak bilang mengambil barang orang lain, namanya apa Mas Bima? Mencuri. Nah, kalau mencuri itu nanti di sekolah sini ada konsekuensinya. Kira-kira sanggup nggak Mas Bima? Sanggup. Minta apa konsekuensinya Mas Bima? Ya. Ya, ini agak berat. Mencuri kehormatan bendera itu kan kalau ringan. Jadi konsekuensinya Mas Bima nanti uras WC untuk murid biar bersih, baunya harum, wangi. Nanti teman-temannya tidak pada gila atau tidak pada jijik di WC atau toilet anak laki-laki, gitu ya. Jadi sekali lagi Mas Bima, jangan mengulangi perbuatan yang apa? Tercela atau perbuatan mencuri itu tidak diberikan atau tidak dibenarkan oleh agama, oke? Nah, jangan diulang. Begitu juga Sela, kalau tahu Bima mau mengambil itu harus diberitahu mau pinjam atau mau curi, itu ya, biar dia ada perbedaan atau perubahan di lain hari, gitu ya. Itu dari Pak Guru saya cukupkan. Terima kasih. Kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu, berarti kamu anak yang jujur, termasuk disiplin. Bagus. Kejujuran adalah keutamaan yang kita berikan. Terima kasih. Kembalikan moderator atau Bapak Guru penggerak. Terus. Ini tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Ya, disimulasi sudah selesai Bapak Ibu. Tanya jawab tidak perlu perlu tanya jawab atau tidak Bapak Ibu? Ya, silakan. Siapa? Bima. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih setelah ada di SD Batu 2 ini untuk calon guru penggerak agar di SD Batu 2 ke depan lebih maju dan lebih berprestasi. Amin, amin, Allahumma amin. Di sini yang perlu saya tanyakan atau saya tambahkan ini Pak, guru penggerak supaya nanti disampaikan pada teman-temannya atau pada narasumber yang lain agar kita itu untuk mengatasi siswa yang mana baru-barusan ini yang viral-viralnya kita itu baru saja melaksanakan kurikulum KTSP belum begitu sempurna selesai, kita sudah dibentuk lagi kurikulum 13.
Ya, kurikulum 13. Kurikulum 13 bukunya saja belum semua dibuka. Sekarang sudah ada yang namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Yang perlu saya tanyakan gini Pak, atau perlu disampaikan nanti kepada narasumber. Setelah kurikulum gonta-ganti atau berkelanjutan, memang dari segi kemajuan zaman bagus, IT-nya bagus, tapi dari segi moral, etika, anak sekarang untuk pengarahan atau apa yang dikatakan Pak Bianwar tadi selaku guru penggerak konsekuensinya atau hukuman, itu anak-anak sekarang itu kenapa tidak merasa jaya, tapi justru malah dia kalau dapat konsekuensi itu malah senang, seolah-olah dia bebas dari kegiatan materi atau pembelajaran. Nah, ini perlu kita sampaikan atau saya sampaikan pada guru penggerak agar nanti disampaikan pada narasumber bagaimana cara mengatasi anak tersebut. Yang kedua, anak sekarang memang etika itu jelas-jelas menurun sekali. Contohnya yang baru viral saja di Kabupaten Demak, barusan saja kemarin anak MA dikasih nilai jelek. Otomatis guru ngasih nilai jelek itu kan bukan nilai dari materi pelajaran saja, tapi namanya guru ada penilaian yang namanya kepribadian. Tetapi anak tersebut justru dikasih nilai kurang, justru malah ada imbalan atau kembalian kepada gurunya, tidak minta maaf, tapi malah incim atau di apa itu ya, celurin, masa malah lehernya seperti itu kena itu ya. Itu sebagai seorang guru, pada orang tua itu sudah pasrah pada sekolah. Iya. Orang tua wali murid justru anak yang salah, entah salah atau benar. Kalau dari sekolah itu jangan sekali-sekali orang tua wali murid membela pada anak. Karena apa? Kalau membela anak seolah-olah anak ini ada pelindungnya, dia merasa benar, akhirnya dia akan bergerak semaunya sendiri. Nah ini tolong nanti wawasan seperti ini harus disampaikan pada guru penggerak agar motivasi anak didik sekarang seperti tahun-tahun 80-an lah. Itu anak didik kalau tahu guru berjalan atau nyepeda, anak didik itu semuanya pada membungkukkan kepalanya, tanda hormat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, itu dulu. Tapi sekarang kalau tahu guru yang mau lewat, anak-anak justru lari, ngumpet, tidak mengucapkan salam, tidak hormat, justru malah lari. Nah ini tolong seperti kasus-kasus ini yang perlu disampaikan. Contohnya lagi yang viral lagi di Sulawesi atau mana itu, justru guru mendidik untuk bersolat. Berarti kita kan untuk etika, kedisiplinan, untuk virtualnya ke depan supaya anak itu betul-betul kalau memeluk agama Islam kita harus menjalankan rukun dan syaratnya agama Islam. Tapi guru tersebut justru malah kena konsekuensinya yang begitu berat. Mengapa berat? Karena guru honorer itu dia ada gajinya. Kok malah kena denda, kena hukum? Malah saya tahu kemarin berita itu bila
wali muridnya bilang, bila guru tersebut melaksanakan konsekuensinya, saya siap. Tapi kalau tidak, guru tersebut harus dikeluarkan dari SMA, SMK 1 tersebut supaya tidak diterima jadi guru. Nah ini justru orang tua wali murid bagaimana? Apakah seperti ini harus anak didik tersebut diajar sendiri orang tuanya atau bagaimana? Nah, ini nanti sebagai guru penggerak apa yang sudah dicantumkan dipaparkan dalam diseminasi tadi, yaitu dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Berarti kita memang kalau guru dari awal sampai akhir mengajarkan tidak ada yang negatif, pasti yang positif. Namanya guru itu pasti digugu dan ditiru oleh anak didik tersebut. Kurang lebihnya itu yang saya bisa sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, khususnya guru calon penggerak atau guru penggerak di SD Batu 2, semoga sukses sampai depan dan bisa meraih prestasi di SD Batu 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Ini yang menjadi tantangan kita adalah kita harus saling bersinergi, Pak. Yang pertama antara stakeholder, yaitu dari dinas pendidikan kita juga berperan. Kemudian di lingkungan sekolah itu guru, masyarakat itu juga harus saling bersinergi. Jadi kita sama memiliki tugas yang begitu berat. Bagaimana caranya? Yaitu kita memberikan suatu parenting kepada wali murid tentang tindak kekerasan anak, karena saat ini itu baru dicanangkan itu TKKS atau apa Bu Istri? Tindakan kekerasan anak atau apa, itu ada SK-nya. Jadi ada materinya juga. Itu parenting tersebut kita hadirkan di lingkungan sekitar kita terlebih dahulu, yaitu orang tua dan siswa juga kita hadirkan untuk berikan sosialisasi satu tentang tindakan kekerasan anak. Jadi dengan hal itu, hal terkecil itu atau kegiatan parenting, maka orang tua pasti punya kesadaran bahwa orang tua kalau sudah di sekolah itu tugasnya guru. Tapi selama ini orang tua itu belum mengerti bagaimana kalau di sekolah itu adalah tugasnya guru. Apa tugasnya guru? Orang tua tinggal memantau saja. Nah itu berarti tugas kita bersama untuk membuat sosialisasi, dikumpulkan bersama orang tua. Ada PowerPoint sosialisasi itu dari Kemdikbud Pak memang. Kemudian diberikan suatu pemahaman, suatu pemikiran dan suatu mindset bahwa kita kalau di sekolah guru yang bertugas, orang tua hanya sebagai pemantau saja. Insya Allah nanti akan saling bekerja sama. Kemudian bagaimana cara mengatasi yang siswa-siswa tersebut yang itu ya, kita kembali lagi. Kalau kita memang memberikan nilai rendah itu ya mesake, meskipun anaknya nakal dan sebagainya itu ya mesake Pak. Kita berikan nilai misalkan KKN-nya 70, kita berikan di KKN. Kalau misalnya KKN 70 kok kita berikan saking jengkelnya kita berikan 35, 40. Nah itu lagi itu juga murid juga Pak, guruku ternyata sentimen atau apa. Nah, jadi muncullah seperti itu. Maka kita kembali ke sini menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kita memberikan budaya positif ke anak, misalkan tadi keyakinan kelas kita buat tidak boleh mencontek, tidak boleh bertengkar. Kalau bertengkar nanti bagaimana? Nah, itu kita dimulai dari hal yang kecil di kelas. Nah, itu Pak yang saya bisa menjawab.
Terima kasih Bapak Ibu. Ini karena map apa? Ini katanya ajeng nyumbang barang dengan. Baik Bapak Ibu, terima kasih pemaparan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga kebaikan panjenengan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah-limpah ruah. Saya tidak bisa membalas kebaikan panjenengan, biar Allah yang membalasnya. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Acara selanjutnya yaitu penutup. Hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung acara, yaitu penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Hadirin yang terhormati, acara sejahtera telah kita lewati bersama. Semoga apa yang kita peroleh bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku penggawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.